dari keluarganya Raffi, ada satu hal bagus yang menurut gue bisa kita aplikasikan di keluarga kita gitu. Don't expect too much sama pasangan. Kamu belum siap? Ya emang belum. Ya makanya papa nggak pernah maksa kamu nikah karena papa lihat sendiri. Emang you still a baby. Karena ekspektasinya dia akan bilang bercandain itu peluk nih, udah dipeluk. Udah diem dong, udah dong. Nggak bisa berhenti. Tapi padahal beda umur ya. Jadi tegasin. Waktu 24 jam sama pacar kamu gitu ya, rasanya akan sangat berbeda ketika kamu tinggal sama laki-laki itu di dalam satu. Nggak nakutin sih, tapi aku jadi takut. Dia yang ku pikir tak ada dalam namaku di dunia. Hai semuanya, lihat dong di rumah aku kedatangan Siapa nih? couple favorit Favoritnya papa. ya, Mama Firda Mama. Jadi saya kesini sebenarnya memberikan contoh, Pah, seperti ini rumah tangga yang aku mau. Iya. Berat nih bebannya. Jadi kita kesini pun juga awalnya modusnya mau house tour ya gitu. Tapi Padahal tujuan utamanya adalah ngobrol sama papa mamanya Prilly. Iya, jadi kayak, Kak ini kayaknya nggak jadi ya kalian ini ceritanya ya. Malah ngobrol-ngobrol sama papa soal apa tadi Kak? Cara ya gimana caranya papa sama mama bisa ngedidik Anak-anaknya. anak perempuan sampai semandiri ini. Terus ketakutannya dia sebagai orang tua terhadap anaknya. karena kakak anaknya cewek. Iya, itu dia Ini tuh. yang Cowok, hamil baru alhamdulillah. alhamdulillah cowok ya. Iya, gitu. Tapi Kak Dika tuh jatuhnya nikah muda nggak sih waktu dulu? 26 Oh, buat enggak, laki-laki enggak. enggak sih. Enggak masuk. Tapi nikah itu jangan karena umur sih, Pril. Iya. What do you think sama yang sekarang lagi nikah muda semua? Kalau misalkan Emang udah siap sih, Iya. udah semuanya udah siap, kenapa enggak? Karena nikah itu lagi-lagi ya, nikah itu bukan karena umur, bukan karena ngerasa pacaran udah lama jadi harus nikah. Nikah itu karena panggilan, Mbak, panggilan di hati lu yang bilang bahwa ini pasangan nih memang pas yang gua cari gitu. Jadi itu nanti suatu saat muncul sendiri, bukan karena pacaran yang lama. Jadi Bukan karena udah aduh gila gue udah umur segini gitu ya. bahaya kalau kayak gitu. Iya, bahkan ada yang udah pacaran lama tiba-tiba kayaknya gue nggak bisa nikah sama nih orang, putus nikah sama orang lain yang pacaran sebentar juga banyak kan gitu. Banyak banget. Jadi nggak bisa sih di Nikahnya pacarannya berapa sama tahun siapa, sama siapa? kawin sama siapa, iya Nikahnya sama banget. siapa? Mungkin karena pas pacaran itu ngelihat prosesnya kayak oh ternyata mungkin nggak bisa dibawa. Nggak bisa, iya. Pernikahan. Akhirnya Ini Prilly ini sambil nanya sambil narik Nggak ada. ilmunya. Memang banget. Memang banget. Sambil mencari celah ini. Sambil mencari celah untuk nanya apa lagi yang sebenarnya pribadi tapi bisa di on cam gitu. Enggak lah, karena aku susah banget jatuh cinta, tapi kalau udah cinta susah Bucin. banget untuk gitu iya, loh. iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya sampai udah jatuh cinta terus tuh orang tiba-tiba hubungannya toksik, aku bisa menyakiti diri aku dengan bertahan Bener. di hubungan itu. Bener, itu yang terjadi sama Tata Janeta. Iya, Kemarin kemarin kita sempet ngobrol. Serius, Iya. karena dia bucin dan dia susah Iya. ngilangin cintanya kan. Iya. Itu Malah aneh Dan banget. kalau udah cinta itu all out apapun dikasih barang. Wah, itu aku. Iya kan dia juga bilang, kekurangan aku cuma satu bucin kata dia gitu kan malah kata si Tata. Iya, Hati-hati itu kalau aku kayak gitu. sumpah sih. Karena aku misalnya kayak banyak nih orang yang ih dia tuh nggak pantas deh sama lu atau tapi gue cinta aja. Terus misalnya nih cowok ahlaknya nggak baik gitu, misalnya kurang sopan sama orang tua aku atau apa, papa larang kayak gimana, tapi aku udah cinta nih, pertahanin aja sampai toksik aku nyakitin diri aku sendiri gitu. Kalau kamu lagi muncul perasaan kayak gitu, sebenarnya diri kamu juga nggak bisa menilai cinta yang kamu jalani sama dia tuh logis apa enggak. Yang harus nilai adalah orang lain, which is orang tua. Bener yang paling sih. gampang untuk melihat itu. Bener sih. Kamu meyakinkan diri kamu, gue cinta sama dia. Orang lain bilang jangan sama dia, jangan sama dia. Tapi untuk meyakinkan itu bawa ke orang tua gitu. Ketika orang tua nggak ngasih restu, mungkin orang tua Ada, punya iya, feeling sesuatu. feeling, Iya feeling sih. yang kita nggak bisa lihat tapi orang tua bisa lihat. Iya sih, makanya aku tuh Saya kayak rasain. takut pacaran lagi karena aku tuh nggak ada jalan tengah. Gue nggak peduli sama sekali atau gue cinta banget. Udah, Oh. jadi nggak ada jalan tengah yang kayak ya udah sayang aja atau kata Iya, mama iya, aku iya, gitu iya. kalau pacaran mah 50% aja gitu. Iya, iya. Itu nggak bisa. Jadi either aku love too hard atau don't care. Iya. Ada orang yang gitu sih, kalau cinta jangan 100%, 50%. Itu nggak bisa diatur. Nggak bisa, kan? nggak bisa. Nggak bisa. Jadi tuh yang kayak udah kalau udah cinta 100% ya mau ada pangeran berkuda putih Nggak bisa. nyamperin kan
tidak mau ada status apapun sama orang. Deket-deketan aja dulu, deket-deketan. Deket-deket aja dulu karena aku takut kayak begitu. Iya. Takut kecintaan. Nah, mungkin ini yang dilihat sama Papa. Tadi kita ngobrol di konten kita kan. Harus lihat kontennya Kak Dika. Bapaknya Prilly tadi bilang, tapi kalau Om rasa si Prilly memang belum siap secara mental. Mental buat yang nikah. Kegalauan yang barusan Prilly ceritakan itu mungkin yang dilihat sama Papa gitu. Makanya Papa masih santai-santai aja. Anakku juga kayaknya nggak sekarang juga gitu. Karena Papa tahu lah kayak kamu tuh nggak siap nikah, Pril. Belum siap. Ya, kamu belum siap kamu tuh untuk tiba-tiba hamil, ada perubahan itu, ngurus anak kamu belum siap. Ya emang belum. Ya makanya Papa nggak pernah maksa kamu nikah karena Papa lihat sendiri. Emang you still a baby, gitu kan? Kayak aku ada konten si Raja ngeprank aku ngejual tas aku kan. Terus aku nangis-nangis yang kayak gitu. Ini nih yang mau nikah nih. Ini nih yang kata orang udah siap nikah nih. Nangis aja masih guling-guling kayak anak SD digituin. Tapi memang ya nggak bisa dipaksa sih, nanti akan tumbuh dengan sendirinya kok. Iya, Bukan masalah umur tuh ya, bukan masalah umur, tapi bagaimana pola pikirnya juga nanti tumbuh sendiri. Bener, gitu. nggak bisa. Tips menjalin hubungan rumah tangga tuh yang Bahagia. bisa kan kalau berantem atau apa tuh udah pasti. Cuma bisa bertahan, sustain, terus juga bisa terus cinta gitu. Kalau aku tuh memang dulu tuh seringnya nyimpen. Kalau sekarang nggak, misalnya ada yang aneh dikit, berubah dikit, aku pasti nanya, kok kayaknya ada yang berubah gitu, ada yang ini nih gitu. Jangan kan tuh cincin kawin aja, aku bisa tadi cincin kawin kok nggak dipakai, padahal lu nggak peduli mau pakai cincin kawin mau nggak, pupu cincin kawinnya kok nggak dipakai gitu. Oh iya. Kenapa nggak dipakai? Karena kemarin saya kan sempat menggendut. Oh, serius? Jadi ini Iya. kemarin tuh jadi seret Sakit. banget. Terus habis itu nggak kepake karena kemarin sempat olahraga ngurusin badan, akhirnya lama nggak kepake gitu. Ya gitu aja bisa jadi ini, padahal dulu kan aku perdebatan. biasa aja, mungkin kan lagi hamil juga ya. Kok cincin kawin nggak dipakai sih gitu. Kemarin itu Aduh, karena hal coba. sepele, dia Iya. nangis sampai Nangis sampai tuh kan. Ya Allah, malah sepele banget gitu, bercanda bercanda gitu. Terus aku tiba-tiba langsung yang nangisnya tuh sampai nggak bisa tahan, air mata keluar. Dia lagi insecure lah dengan Iya. kondisi kehamilan tuanya, dia ngerasa lagi Apa gendut. gitu kan. Terus dia bercanda yang biasanya bercandanya itu, kalau dia bercanda hal itu aku pasti adepinnya bercanda, ini gimana mau nangis. Iya. Terus aku sampai malu banget. Jadi aku bercandain, ya Mata udah, aku mau sampai cewek sedih. lain gitu. Gitu, aku biasanya kan kalau dia ngomong gitu, potong ya, potong. Iya, bercanda gitu. Siapa berani sama cewek lain? Ya udah aku mau cowok lain gitu. Iya. Iya kan biasanya kan. Nggak bisa ditahan ya matanya. Guanya lagi santai, Bril, begini, Aku lagi nggak main bisa handphone. nahan air mata. Terus, kok kamu gini? Ya, udahlah, ntar sama cewek lain. Gitu, bercanda. Karena ekspektasinya dia akan bilang bercanda Biasanya itu, kan gitu. potong lu ya, potong lu ya. Gitu. Potong nih. Aku Terus mau tiba-tiba, cowok lain gitu. Oh ya udah, ih, lah, orang bercanda. Gitu. Terus nangis sampai Iya, bener. gitu. Berarti nggak tadi kehamilan ini lebih sensitif. Kayaknya setiap hamil tuh Iya sih, sensitif iya, sih. iya. Cuman ini aku belum pernah kayak gitu. Even yang lagi berantem hebat misalnya nggak pernah nangis sampai gitu, enggak. Nangisnya Aku kayak juga- bocah loh. Iya, aku gini. Kok aku gini banget sih, tapi air matanya keluar dulu. Terus udah dipeluk diam. nih, udah dipeluk. Udah diem dong, udah dong. Nggak bisa berhenti. Aduh, sampai anakku gini. Mama kenapa ya, pagi-pagi mataku kayak karena kopi. Iya, aduh. Aneh banget. Makanya itu dia, fase pernikahan tuh kelihatannya kayak nggak ada yang berubah gitu dari pacaran. Tapi nyatanya nanti mungkin Brila akan ngeliatin sendiri lah. Fase pacaran dan nikah itu totally different. Mungkin rasanya sama di sebulan pertama, 2 bulan pertama, tapi ya after itu kayak, oh ini loh rumah tangga. Meningkat kayak gitu. Apalagi kalau udah hamil, punya anak itu pasti berubah lagi karena Masalah-masalah yang datang itu anak juga beda. Lagi fokus kita kan kalau misalnya belum punya anak, misalnya dia doang kan, suami. Sudah punya anak, istri itu pasti lebih sering ke anak, apalagi ntar nyusuin. Nanti juga kadang si bapaknya lebih perhatian ke anak, istrinya cemburu tuh banyak. Oh itu iya sih, itu terjadi sih. Ibaratnya kamu mau pacaran nih, ngabisin waktu 24 jam sama pacar kamu gitu ya, selama beberapa hari, rasanya akan sangat berbeda ketika kamu tinggal sama laki-laki Iya. itu di dalam satu. Heeh. Nggak nakutin sih, tapi Iya. Tapi aku jadi setelah biarin kamu jadi itu, oh ternyata gini ya gitu. Ya tentu banyak happy-nya, tapi
tentu banyak yang ngagetin juga yang Masalahnya membuat akhirnya jadi lo jadi lebih dewasa untuk kompromi dengan pasangan lo gitu. Makanya banyak sekarang orang-orang yang menerapkan live together dulu. Cuma kan kita tidak bisa, Nggak bisa, ya. Bukan budaya kita. Bukan budaya. Cuma Budaya di kita. Indonesia juga udah banyak loh kak. Iya sih. Di Indonesia. Itu pilihan. Iya di Indonesia udah banyak yang emang menurut mereka ya gue harus live together dulu karena supaya gue tahu apakah perubahan pasangan gue ini bisa gue terima daripada nanti gue cerai atau segala macam. Ya enak kalau mereka bisa kayak gitu ya, Iya. dan mereka juga bilangnya udah izin sama orang tua yang tahu. Tapi kalau kayak aku kan Boro-boro mau aku di ya. ini mau dicoret dari kakak. Dicoret kayak gitu. Makanya jadi menurut aku ya Kak, bagi orang yang bisa menerapkan itu ya silakan, tapi bagi yang tidak bisa menerapkan ini Iya. berarti kita Susah. harus menyiapkan mental Iya, ya, itu Iya. mental. dan toleransi ya kan. Iyalah. Oh iya itu pasti, toleransi itu yang paling penting. Rasa toleransi yang tinggi banget, jadi di Benar. saat pasangan kita udah nggak sesuai ekspektasi, Ya kita udah udah. toleransi itu Betul. dan nerima itu. Nah, belajar dari keluarganya Raffi. Kemarin tuh kita kalau teman tidur sama Raffi sama Gigi, ada satu hal bagus yang menurut gue bisa kita aplikasikan di keluarga kita gitu, bahwa don't expect too much sama pasangan. Karena kalau kita terlalu berharap sama pasangan, endingnya kita sendiri yang kecewa. Kalau tidak sesuai sama ekspektasi. Jadi ibaratnya tugas kamu adalah ketika komitmen memilih dia, ya udah terimalah dia. Iya benar. Oke. Dengan segala macam kondisinya, yang lebihnya dia jadikan itu bonus, kurangnya dia ya makan juga. Iya. Gitu. Kalau bisa tutupin. Tuh ya cowok-cowok jangan harap banyak sama aku. Karena aku takut juga kayak aku tuh paling nggak bisa dicomblangin juga kak orangnya. Jadi Oke. sebenarnya nih ya selama masa pandemi ini dan masa persinggelan aku ini banyak banget kan orang yang pengen kenalin aku kayak April ada yang mau kenalan nih April mau. Itu belum pernah ada yang aku temuin satupun karena aku takut si orang yang minta dikenalin ini udah ekspektasinya aku seperti Iya. Prilly yang di Instagram gitu kan, yang kayak oke. yang di Instagram, di YouTube, sebegitunya nggak tahu sifat-sifat aku kalau lagi marah, nggak Iya, tahu iya. sifat-sifat aku kalau lagi moody, kalau lagi ngambek, kalau lagi PMS gitu kan. Takutnya udah terlalu berharap banyak si cowok-cowok itu karena hidup aku kan terlihat banget nih di sosial media, di Instagram dan YouTube. Nanti dia jadi kecewa, nah kekecewaan dia nanti dia ngomong-ngomong ke orang lain, ternyata si Prilly itu orangnya gini, itu yang aku takutin. Makanya kalau dicomblangin ya, bukannya aku sok sibuk, tapi emang aku nggak siap untuk dicomblangin karena kayak, aduh dia si cowok ini mau dikenalin ke gue, emang udah ekspektasi apa ya gue ya? Udah ekspektasi gue bakal gimana ya gitu, dan gue orangnya kayak gimana ya, jadi kayak ntar dulu deh, ntar ya gitu. Kalau masuk ke Prilly ya jangan lihat Prilly yang artisnya, jangan lihat Prilly yang suksesnya. Masuklah dengan kepribadiannya. Betul, aslinya. Prilly. Iya, dengan kepribadian manusia normal pada Iya. umumnya gitu, yang marah bisa kayak sampai kayak gimana, Iya. yang Iya. segala macam bisa sampai kayak gimana gitu. Ini biar orang nggak ekspektasi. Biar yang mau tahu ya, mau tahu ya. Oh ya udah deh. Pasti udah. nanti kalau konten ini keluar, papa mama Prilly lihat pasti jadi perdebatan lagi. Jadi selama ini banyak yang mencomblangin kamu. Ya pokoknya gitulah. Untuk menutup sesi ini, aku tuh pengen kita kasih reaction ke Kak BCL. Sebenarnya nge-support dia sih Kak, karena Yeah. kan dia akhirnya berkarya lagi. Yeah, Terus yeah. ini lagunya tentang rumah tangga dia sama Kak Ashraf. Oh terima kasih Tuhan kau telah berikan 12 tahun terindah. Oh my god. Ya Kuat Allah. banget nontonnya. Oke. Aduh. Kucing-kucingnya dia. That's love. Iya. Bayanginnya jadi kebayangin. Tahu juga menjari, aduh jangan sampai. Aku pas pertama kali dengerin ngeliat videonya, ya walaupun belum ada pasangan ya, cuma aku ngerasa kayak siapapun berarti yang ada di hidup kita tuh kalau sampai orang itu hilang, ya menjadi suatu hal yang sedih juga gitu. Sangat. Terus aku langsung kayak langsung hubungin sahabat. Aku langsung hubungin satu orang kayak, apaan? Thank you ya udah ada di hidup gue. Apaan sih lo gitu kan? Enggak, makasih aja udah ada di hidup gue gitu, bikin gue happy tiap hari, thank you gitu. Ini sekaligus ngingetin juga buat yang lain. Tadi di klip ini sengaja dimunculin momen-momen yang kayak tidak terancang untuk ditampilkan, momen-momen private kan. Iya, lagi, iya.
nikmatin liburan, foto-foto yang lagi maksudnya candid gitu, lagi justru hal-hal kayak gitu tuh yang kadang luput dari, tetapi sebenarnya kalau dilihat balik tuh itu yang momen-momen paling touching gitu. Iya. Itu dia manahnya tadi. Dan sebenarnya lagu ini jadi bikin kita belajar untuk menghargai waktu dan menghargai siapapun orang yang lagi ada di sebelah kita gitu. Dan jadinya pengen kayak nikmatin semua momen sama orang-orang terdekat kan, jadinya kayak oh ya jangan lupa kalau lagi ada waktunya ya nikmatin momen itu gitu, hidupin momen. Dan ini bukan cuma ke pasangan kan, jadi kayak ke orang tua. Iya, ke adik gitu-gitu semuanya. Unge Bistro. Yes, Kak Unge, we support you so much. Yes. Lagunya juga bagus banget. Dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari lagunya. Maaf ya, aku nggak bisa nonton sendirian, jadi aku ngajak-ngajak bikin reaction gitu, tapi aku nggak Dan mau sendirian. menurut aku yang paling touchy tuh lirik dimana dia jelasin lanjutin hidup dengan versi kecil Iya. dia. Versinya si Noah itu. Iya, Kan pasti ada sisi asraf di dirinya Noah. pasti. Itu lirik bagus banget. Dan aku rasa juga mungkin Noah menjadi salah satu faktor yang membuat kaumnya juga lebih Pasti, kuat pasti, lagi gitu, pasti. lebih kuat. Apalagi Noahnya kan juga bener-bener lovable banget Iya, ya. iya. Kalau ngeliat vlog-vlognya Kak Unge yang mami terus tiba-tiba dipeluk maminya, jadi kayak Kak Asraf juga. Makanya jangan jutek-jutek kamu sama aku. Wah. Jutek kamu. Abis ini jadi makin mesra. Iya, Iya iya. benar. Ini makin mesra. Oke guys, ini jadi sedih gini closingnya. Semangat buat Kak Unge, pokoknya sukses terus. Semoga lagunya banyak yang suka, banyak yang dengerin, video juga banyak Bisa yang mengobati dengerin. sedikit kesedihannya Unge ya dari lagu ini. Iya, dan bisa juga mengobati kesedihan orang-orang banyak Iya. yang mungkin juga mengalami hal yang serupa gitu. Oke guys, thank you so much. Itu tadi udah tips-tips pernikahan dari rumah tangga favorit aku. Tapi padahal beda umur ya, jadi tegasin. Solimin terus. Oh, nggak masalah kalau udah. Aduh. Resiko kita yang Iya. mukanya muda. Oh ya. iya benar. Suka itu yang lebih muda-muda. Iya, gitu deh. Oke guys, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Makasih Kak Dika sama Ya, Kak Usia udah thank you, main. Thank you. Bye-bye. Jauh loh perjalanan ke sini. Wah.